Bab kedua. Eric berjalan pulang dalam keadaan bingung kenapa dia dipecat tanpa alasan. Saat terus berjalan, Eric teringat dengan masa lalunya di mana orang tuanya saat itu tabrakan dan hanya dia satu-satunya yang selamat dari peristiwa tersebut. Saat itu Eric tak punya keluarga lain lagi dan memutuskan untuk tinggal di panti asuhan. Hampir 15 tahun sudah dia tinggal di panti asuhan sampai ia dewasa. Dan sekarang Eric sudah tak tinggal di panti asuhan dan harus membiayai kehidupannya sendiri. Dalam keadaan Eric saat ini, ia sangat benci dengan nasibnya. Andai aku masih punya orang tua, mungkin hidupku tidak seperti ini. Dalam keadaan linglung, Eric tiba bertabrakan dengan seorang pemuda yang nampaknya ketakutan. Kemudian dari kejauhan terdengar suara. "Seseorang tolong aku, dia mencuri tasku." Saat itu Eric sadar bahwa orang yang dia tabrak adalah pencuri. Dan Eric berusaha keras merebut tas itu, namun pencuri itu mendaratkan satu pukulan keras ke pipi Eric. "Bom!" Seketika keluar darah dari mulut Eric, namun Eric tak mau melepaskan tas itu, dia memegang tas tersebut dengan sangat erat, sampai pencurinya itu ketakutan melihat banyak orang menyadarinya. Lalu pencuri itu menyerah dan melepaskan tas itu dari tangan Eric, dan pencuri itu lari terbirit-birit menjauh. "Apakah kamu tidak apa-apa?" Eric terkejut melihat wanita di depannya karena wajahnya yang begitu cantik dan anggun. Sampai membuat Eric gagap berbicara. Aku tidak apa-apa. Ini tasmu. Terima kasih telah menyelamatkan tasku." Wanita yang ditolongnya Eric adalah Lyra Jones. Di mana dia dan Lyra satu kampus namun beda jurusan, Lyra sendiri adalah anak yang paling cantik dan banyak dikejar oleh anak orang-orang kaya di kampusnya. "Astaga, kamu terluka. Aku akan mengobatimu, ayo ikut aku." "Oh, tidak apa-apa Nona Lyra, aku bisa mengobatinya sendiri." "Jangan keras kepala, ayo ikut aku." Lyra menarik tangan Eric pergi ke apotek terdekat untuk membeli obat dan mengobati Eric. Dalam perjalanannya itu sekelompok anak di kampus mereka melihat Eric mendekati Lyra. "Sialan! Anak pengemis itu berani-beraninya mendekati Tuan Putri kita." Pemuda itu bernama Daniel. "Lihat saja, besok akan aku kasih dia pelajaran yang tak akan pernah dia lupakan." Kembali ke Eric yang ditarik tangan oleh Lyra. Eric hanya ikut dan membeku merasa seolah-olah sedang bermimpi bisa berpegangan tangan dengan bintang kampusnya. Sebelum sampai ke apotek, mereka dihadang oleh David dan temannya. "Astagahi, Tuan Putri Lyra. Apa yang dilakukan anak ini kepadamu? Apakah Tuan Putri butuh bantuan untuk menghajarnya?" "Tidak, dia baru saja menolongku dari pencuri. Dia terluka, aku akan mengobatinya dulu." Pada saat Lyra dan Eric akan pergi, tiba suara terdengar. "Lyra, apakah kami tidak apa-apa?" Itu Linda Jones, kakak dari Lyra. "Oh, aku tidak apa-apa, Kak. Kalau begitu mari kita pergi, ayah dan ibu mencarimu, kita akan pulang." Mendengar kakaknya tadi, Lyra berbalik melihat Eric dengan merasa bersalah. "Tidak apa-apa Nona Lyra, pulang saja, aku bisa kok mengobati." Lyra menyodorkan uang $100 untuk membeli obat, namun Eric menolak uang itu. "Tidak apa-apa Nona Lyra. Jangan khawatir, itu hanya kebetulan tadi, jadi tidak perlu berbalas budi." Kemudian muka Lyra memerah dan tersipu malu yang membuat aura kecantikannya semakin keluar. Membuat Eric, David dan temannya hanya bisa terpesona. "Kalau begitu terima kasih ya atas bantuannya." "Oh iya, nama kamu siapa?" "Eric Brown, anak jurusan bahasa." "Nama yang bagus. Sekali lagi terima kasih ya. Nanti lain waktu aku akan membalas budi." Kemudian Lyra pergi meninggalkan Eric, David dan temannya. "Hei anak nakal, beraninya kamu mendekati Tuan Putri Lyra. Apakah kamu sudah bosan hidup? Apa tadi siang itu belum cukup pukulan yang kamu terima?" Eric hanya bisa diam. Kemudian setelah kejadian itu Eric pulang untuk mengobati lukanya tadi. Namun saat ini pikiran Eric dipenuhi dengan wajah Lyra yang cantik dan imut. Ternyata dari sekian banyak wanita yang dia temui, masih ada yang tidak membencinya. Karena terus terbayang-bayangan dengan wajah Lyra, Eric kemudian mencari foto Lyra di sosial media. Dan menjadikan foto Lyra sebagai wallpaper handphonenya. Saat malam hari tiba-tiba lampu di kos mati. Dan Eric tidak dapat melakukan hal apapun selain memainkan handphonenya. Saat itu ada notifikasi dari handphonenya. Dan itu adalah notifikasi dari aplikasi CoinMarketCap untuk rekomendasi token kripto.
Dan benar saja ternyata Eric sudah mengenal dunia investasi dari dulu dan belum berani melakukan transaksi apapun. Mengingat dia tidak punya modal. Namun pada malam itu Eric sangat ingin melakukan investasi di kripto. Aku masih punya uang simpanan di ATM $1.150. Apa aku investasikan saja ya? Akhirnya Eric memutuskan untuk menginvestasikan $150 mengingat ada koin bagus, lalu Eric membeli koin kripto senilai $150. Setelah itu ia tidur pulas malam itu karena hari itu Eric terasa sangat lelah dengan aktivitasnya. Dan esok paginya setelah bangun tidur, Eric sangat bingung di mana dia harus bekerja lagi, mengingat pengeluaran uang semesternya sudah dekat. Jadi ia sangat membutuhkan uang untuk membayar biaya semesternya. Setelah sarapan, Eric mulai mencari pekerjaan baru mengingat di tempat kerja sebelumnya ia dipecat. Namun hampir 15 kali ia melamar ia ditolak, itu membuatnya merasa nasib ini tidak adil. Apakah Tuhan sengaja mengujiku atau mungkin inilah nasibku? Eric meneteskan air matanya merenungi nasibnya. Kemudian dia istirahat dan membeli sedikit minuman untuk memulihkan tenaganya. Pada saat itu kembali membuka handphonenya dan mengecek perkembangan investasinya semalam. Namun sangat tak terduga, ia terkejut melihat uangnya sudah menjadi 100 kali lipat, yaitu $15.000. Ia langsung menjualnya dan bersorak kegirangan di depan orang banyak. Semua orang di sana heran melihat tingkah Eric yang seperti orang gila. Kemudian Eric pulang ke kos dengan penuh kegembiraan. Mengingat ia sudah punya uang $15.000. Ia tak henti-hentinya bersyukur kepada Tuhan. Setelah sampai di konya, Eric langsung membuka handphonenya dan menarik $7.500 dari dompet kriptonya. Kemudian mulai saat itu mendalami dunia investasi. Pada saat dia akan mandi, Eric mendapatkan notifikasi kali ini dari Twitter. Dia melihat orang berlomba-lomba membeli koin kripto yang bernama Shiba Inu. Lalu tanpa pikir panjang Eric pun ikut membeli koin kripto Shiba Inu itu dengan semua modalnya $7.500. Lalu kemudian Eric istirahat sampai menunjukkan pukul 13. Lalu kemudian Eric bangun dan bergegas pergi ke Universitas Lena tempat dia kuliah. Sesampainya di gerbang universitas, dia dihadang oleh Daniel, pemuda yang melihat Eric kemarin bersama Lyra. Berhenti! Bab ketiga. Eric kaget mendengar suara itu dan berbalik untuk melihat ke belakang. Oh, Tuan Daniel, ada keperluan apa dengan saya? Tanpa mengatakan apapun, Daniel mendaratkan satu pukulan keras di muka Eric. Bomems! Semua orang di pintu gerbang kaget, di sana juga ada David. David juga terus memprovokasi Daniel untuk menghajar Eric. Tuan Daniel, apa salahku sehingga kau memukuliku? Tanpa berkata, Daniel mendaratkan satu pukulan keras di perut Eric dan tendangan sampai membuat Eric jatuh ke tanah. Jangan pernah sesekali kamu mendekati Tuan Putri Lyra kalau mau hidup kamu tenang. Kalau kamu melanggar, jangan harap kamu ada di universitas ini. Kemudian Daniel langsung pergi. Lyra baru saja tiba di pintu gerbang universitas. Melihat banyak kerumunan, Lyra tertarik untuk melihatnya. Namun saat ia menyadari orang di tanah itu yang kesakitan adalah Eric, dia langsung menerobos kerumunan. Eric, siapa yang berani melakukan ini kepadamu? Semua orang kaget melihat Lyra muncul di kerumunan, dan mereka semua memberi jalan kepada Lyra yang kehendak menghampiri Eric. Eric dengan cepat menyadari kalau ada Lyra di sana dan langsung sadar dan berdiri. Aku tidak apa, jangan khawatir. Ketika Lyra mendekat, Eric bangun dan langsung pergi menjauh dari kerumunan. Ia mendengar kata-kata yang keluar dari Daniel, kalau dia berani mendekati Lyra maka dia akan diusir dari universitas. Eric langsung berlari masuk ke kelas. Lyra kaget melihat Eric tiba. Begitu cuek kepada dan dia ingin tahu kenapa Eric tadi menjauhinya dan lari darinya. Setelah sampai di dalam kelas, Eric langsung mencari Bella untuk mengembalikan uang yang dipinjam kemarin. Akhirnya Eric bertemu dengan Bella di tangga. Bella, ini uang yang kupinjam kemarin untuk beli obat. Bella menengok ke belakang dan itu adalah Eric. Oh, tidak usah mengembalikannya, aku ikhlas. Oh, tidak Bella, ini bukan hakku, terimalah. Setelah Eric mengembalikan uang itu, Eric langsung pergi, namun Bella memanggilnya kembali. Eric, tunggu sebentar. Ada apa? Apakah ada masalah? Apakah kamu sudah mendapatkan pekerjaan bagus? Mendengar itu, Eric menjadi heran kenapa Bella menanyakannya tentang pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan dia. Pekerjaan? Oh, sekarang aku tidak bekerja, kemarin aku baru saja dipecat.
Tapi ngek Pepe, nanti aku akan mencari pekerjaan yang lain. Mendengar itu wajah Bella berubah menjadi pucat karena ayahnya baru saja berbohong kepadanya kalau Arek diberikan pekerjaan yang bagus tapi malah dia memecatnya. Bella langsung meneteskan air mata melihat kebohongan ayahnya. Bella, kamu kenapa? Arek menjadi kaget melihat Bella tiba menangis. Aku tidak apa. Tiba-tiba datang Isabel, teman Bella. Hei anak lusuh, apa yang kamu lakukan kepada temanku sampai membuatnya menangis? Arek menjadi terkejut mendengar pernyataan itu. Tunggu, ini hanyalah sekedar kesalahpahaman. Aku nggak ngapa-ngapain Bella. Sumpah. Apakah benar Bella dia tidak melakukan apa kepada kamu? Bella hanya mengangguk dan menarik tangan Isabel pergi sambil meminta maaf kepada Arek. Erik, maafkan aku, ini semua salahku. Mendengar pernyataan Bella, Arek sangat bingung apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa Bella tiba menangis. Setelah kejadian itu, Arek langsung masuk kelasnya. Namun yang mengejutkan, semua orang tiba. Laira dari Fakultas Jurusan Kedokteran datang ke jurusan bahasa untuk mencari seseorang. Astaga, ada hal apa yang membuat Tuan Putri Laira datang ke jurusan kita? Semua orang bertanya-tanya dan heran kenapa Laira datang ke jurusan mereka. Saat itu Laira mencari ruangan kelas Arek dan langsung masuk. Erik, kenapa kamu pergi tadi? Siapa yang memukulimu? Semua orang kaget melihat Laira pergi ke jurusan mereka hanya untuk mencari Arek, pemuda lusuh dan malang itu. Bella dan Isabel pun heran dan kaget kenapa Laira mencari Arek. Arek segera mengingat perkataan Daniel. Mengingat Daniel adalah orang yang mengejar Laira dari dulu dan Daniel adalah presiden mahasiswa. Arek memikirkan kalau ia mendekati Laira hanya akan membuatnya menderita. Oh, Tuan Putri, kenapa report datang mencariku? Jawab dulu pertanyaanku. Tanpa mengatakan apapun, Arek tiba-tiba pergi dari kelas dan pulang. Sontak membuat Laira semakin bertanya-tanya kenapa Arek seolah-olah sedang menjauhinya. Dan siapa yang memukuli dia? Saat Laira akan pergi dari jurusan bahasa, tiba-tiba Isabel menyapa. Nona Laira, apakah bocah itu membuat masalah kepadamu? Aku bisa memberinya pelajaran. Mendengar itu Laira semakin kesal karena tak ada yang menghargai Arek di sini. Tanpa menjawab pertanyaan Isabel, Laira langsung pergi. Isabel begitu heran kenapa Laira cuek kepadanya, baru kali ini Isabel diabaikan seperti itu sehingga membuat Isabel marah, namun ia tidak marah kepada Laira tapi marah dan akan melampiaskannya kepada Arek. Sesampainya di kosnya, Arek mengobati lukanya lagi. Hal seperti ini sudah terbiasa terjadi kepada Arek sejak ia tinggal di panti asuhan. Saat selesai mengobati lukanya, Arek berbaring dan istirahat, namun ia menyempatkan melihat perkembangan investasinya. Namun ia syok melihat nilai asetnya yang turun dari $7.500 menjadi $970. Ia menyesal membeli koin Shiba Inu tersebut. Lalu ia memutuskan untuk menunggunya naik baru ia akan menjualnya. Setelahnya Arek langsung tidur hingga terbangun di malam hari karena mendengar handphonenya berdering dan ada yang menelpon nomor baru dan kemudian ia mengangkat teleponan dari nomor yang tak dikenalnya itu. Halo, siapa ini? Aku Laira, Erik. Mendengar suara itu, Arek menjadi kaget dari mana Laira mendapatkan nomornya dan kenapa dia menelponnya. Tentu tak sulit bagi Laira mendapatkan nomor siapa yang dia mau karena Laira memiliki jaringan yang kuat dan anak orang kaya. Ada apa Tuan Putri Laira menghubungi saya? Aku mau bertanya. Siapa yang memukulimu tadi siang dan kenapa kamu pergi terus-menerus daruku? Mendengar pertanyaan itu, Arek bingung bagaimana ia menjawabnya. Oh Tuan Putri, tidak ada yang pernah memukuli aku. Tadi siang aku hanya jatuh tersandung dan aku tidak pernah menjauhi Tuan Putri. Mungkin itu hanya perasaan Tuan Putri saja. Oh syukurlah kalau begitu, tapi jangan panggil aku Tuan Putri. Panggil saja Laira. Kalau kamu butuh bantuan hubungi saja aku. Aku masih berhutang budi kepadamu. Oke? Tut. Laira mengakhiri teleponnya dan Arek menjadi sedikit lega. Namun kejadian ini membuat Arek semakin menyukai Laira karena sikap perhatiannya kepada Arek. Selain Bella dan Laira tidak pernah ada yang memperlihatkanku. Arek berkata dalam hati. Setelah bangun pagi, Arek langsung bergegas untuk mencari pekerjaan baru lagi. Setelah berjalan dan mencari pekerjaan sepanjang hari tapi tak membuahkan hasil, tak ada yang menerima Arek. Arek pulang ke kosnya dan langsung berangkat ke universitasnya. Sesampainya di sana dia langsung masuk kelas. Pada hari ini adalah hari pembayaran uang semester mereka.
Semua orang maju satu-satu ke depan kelas untuk membayar uang semester. Eric, apakah kamu akan melunakkan uang semester hari ini? Ucap temannya yaitu Bill. Sepertinya, Eric berkata dengan senyum kecut. Semester sebelumnya Eric selalu kesusahan dalam membayar uang semester bahkan sering nunggak berbulan-bulan. Kini giliran Eric membayarnya dan maju ke depan. Semua orang sudah menduga kalau Eric bakalan nyicil tapi itu semua tidak terjadi pada hari itu. Dikarenakan Eric baru saja mendapatkan keuntungan besar dari investasinya. Eric maju ke depan setelah dipanggil lalu langsung menggesekkan kartunya di mesin lalu langsung muncul nota pembayaran berhasil. Seketika orang-orang di kelasnya tepuk tangan melihat Eric tidak nunggak membayar uang semester tapi tidak dengan David dan Isabel. David langsung berdiri dan berkata dengan keras. Bab keempat. Tunggu, dari mana kamu mendapatkan uang $2.000 itu membayar uang semester? Apakah kamu akan membodohi kami kalau kamu itu tidak mencurinya? Betul, aku juga tidak yakin itu uang Ida, kata Isabel. Santai Isabel, aku sudah bersiap-siap menelpon polisi untuk menjemputnya. Ucap David. Hei, tidakkah kalian merasa malu karena selalu menghina Eric? Suara itu datang dari Bill. Seketika suasana kelas menjadi sedikit tegang. Kemudian David berlari ke arah Bill dan langsung mendaratkan pukulan keras yang membuat mulut Bill berdarah. Apakah kamu mau membela pencuri juga? Apakah kamu bosan hidup dan ingin masuk penjara? Bill hanya bisa diam karena dia bukan siapa. Di mata David. Karena ayah David adalah investor di universitas mereka. Tunggu, semua harap semua tenang, biarkan Eric menjelaskan dan membuktikan dari mana dia mendapatkan uang itu. Semua menengok ke belakang dan itu adalah Bella. Oke, aku setuju. Ucap Isabel. Jadi Eric, dari mana kamu mendapatkan uang itu dan buktikan kepada kami kebenarannya. Ucap Bill. Oke, saya mendapatkan uang itu dari investasi kripto saya. Kalian bisa melihat sendiri hasil transaksi saya di handphone saya, tanggalnya dan atas nama siapa. Seketika semua seisi kelas terdiam ketika Eric menunjukkan hasil transaksi kripto dia. Adapun Isabel dan David menjadi malu sejadi-jadinya atas kejadian itu. Dan dia berniat memberikan Eric pelajaran dan memalukannya setelah kelas berakhir. Saat Eric hendak mengembalikan HP Eric, dia melihat wallpaper Eric yaitu Lyra, dan dia langsung bersorak di depan kelas. Lihatlah kalian semua, dia Eric benar-benar berani membuat foto Lyra menjadi wallpaper. Semua orang terkejut dan kesempatan ini dimanfaatkan oleh Isabel dan David untuk membalas dendam kepada Eric. Kemudian David memfotret HP Eric dan menempelkannya ke mading universitas. Sontak semua mahasiswa di sana heran, dan ada juga yang marah dan ingin menghajar Eric karena telah berani menjadikan foto Lyra menjadi wallpaper HP-nya. David mengajak Daniel untuk melihat gambar di mading universitas. Sontak membuat Daniel begitu marah dan ingin menghajar Eric karena telah berani menjadikan Lyra sebagai wallpaper. Di mana anak sialan itu? Daniel berkata dengan keras sehingga banyak orang ketakutan. Daniel pergi ke kelas Eric dan menariknya lalu membawanya ke atas gedung universitas. Lalu di sana dia menghajar Eric habis-habis bersama David. Saat itu banyak mahasiswa yang membicarakan kalau Eric dibawa Daniel dan David ke atas gedung. Perbincangan ini sampai ke telinga Lyra. Lalu Lyra berlari menuju atas gedung universitas. Saat sampai di atas dia terkejut melihat Eric yang tertidur di tanah. Sontak Lyra langsung marah kepada Daniel dan David. Lalu menampar mereka dengan keras. Plak, plak, plak. Lyra menampar mereka semua dan berkata, jika kalian tidak meminta maaf kepada Eric hari ini, aku pastikan kalian besok dalam jeruji besi penjara. Sontak mereka kaget mendengar pernyataan Lyra, tapi mereka tidak bisa melakukan apa karena tujuan mereka memukul Eric karena dia mendekati Lyra. Cepat kalian minta maaf. Dan jangan pernah mengganggu Eric lagi. Lalu mereka berdua meminta maaf kepada Eric, dendam mereka terhadap Eric semakin menjadi-jadi. Semua mahasiswa yang menyaksikan kejadian itu sangat cemburu terhadap Eric karena dia dibelah oleh Lyra. Ayo bangun Eric. Maaf aku terlambat. Eric bangun dan tersenyum kecut. Terima kasih Nona Lyra telah membantuku. Hutang budi Nona Lyra sudah lunas. Dan setelah Eric berkata begitu, dia langsung berbalik dan turun dari gedung dan masuk kelas. Lalu kemudian Eric berjalan pulang dengan rasa sakit di tubuhnya yang habis dipukuli oleh mereka. Sesampainya di kos, Eric berpikir dalam-dalam.
Sampai kapan ia terus dibully seperti ini? Andai aku masih punya kedua orang tua atau keluarga mungkin hidupku tidak seperti ini. Arek terus meratapi nasibnya dan meneteskan air matanya. Saat itu tiba-tiba ponsel Arek berbunyi, ternyata Laira lagi. Menelpon Erik. Halo, ada apa Nona Laira? Apakah ada yang bisa aku bantu? Mengapa tadi siang lagi-lagi kamu menjauhiku? Ayo jawab pertanyaanku. Oh itu, aku tidak menjauhi Nona Laira tapi aku malu dilihat semua orang berada di dekat Nona Laira. Kenapa kamu malu berada di dekat aku? Apakah aku sejelek itu? Tidak, Nona Laira terlalu cantik sehingga orang seperti saya mana pantas berada di dekat Nona. Omong kosong, temui saya besok di restoran Lenatli, besok aku akan mentraktirmu. Aku akan meminta maaf kepadamu secara langsung. Erik kaget dan merasa senang serasa bermimpi bisa makan bersama Tuan Putri Laira. Tapi Nona Laira, jangan banyak omong, temui saya besok pukul 8. Jika kamu tidak datang maka akan kusuruh pengawalku mencarimu. Baik kalau begitu Nona Laira, pasti aku akan datang. Oke. Jaga omonganmu ya, sampai jumpa besok. Tutit. Erik benar-benar sangat senang malam itu. Dan Erik bertekad akan bertemu dengan Laira besok apapun yang terjadi. Bangun pagi-pagi, Erik langsung merapikan dirinya dan melepaskan kacamata yang dia pakai selama ini. Hari ini dia berpenampilan sangat beda sehingga mungkin orang-orang di dekatnya tidak mengenalinya. Hari itu Erik berpenampilan sangat berbeda, berpakaian bagus, dan pada hari itu Erik menunjukkan ketampanannya yang sebenarnya. Saat pagi pukul 8 Laira sudah sampai di restoran Lenatli. Memainkan HP-nya sambil menunggu Erik. Saat sampai di restoran Erik agak takut karena ini pertama kalinya dia makan bersama wanita. Namun ia memberanikan dirinya. Halo Nona Laira, apakah sudah lama menunggu dan maaf saya datang agak terlambat. Saat Laira mencari sumber suara itu Laira bingung karena itu suara Erik, tapi Erik tidak ada di sini, hanya pria tampan yang berdiri di belakangnya. Lalu Laira melanjutkan main HP-nya dan beranggapan mungkin itu hanya halusinasinya saja. Halo Nona Laira, apakah Nona tidak mengenaliku? Kedua kalinya Laira menoleh ke belakang dan baru menyadari kalau pria tampan yang berdiri di belakangnya adalah Erik. Erik, apakah itu kamu? Tentu saja Nona Laira, siapa lagi? Laira terkejut melihat Erik begitu sangat tampan hari ini dibandingkan hari-hari biasanya. Dia hanya seorang pemuda lusuh. Luar biasa, kamu sangat tampan hari ini Erik. Kamu terlalu memuji Nona Laira. Mulai saat itulah Laira baru menyadari kalau Erik ternyata benar-benar tampan. Mungkin dia menjadi orang yang paling tampan di kampusnya kalau dia berpenampilan seperti ini setiap hari. Nona Laira, ada apa Nona memanggilku ke sini? Aku ingin meminta maaf kepadamu karena kamu dipukuli Daniel dan David. Oh itu bukan masalah Nona Laira, tidak apa. Aku mau bertanya kepadamu Erik, kenapa kamu menggunakan fotoku sebagai wallpaper HP-mu? Erik langsung tegang sebab ia tak sengaja menggunakan foto Laira sebagai wallpaper dan tak tahu kalau masalahnya bakal sebesar ini dan dia sangat menyesali kecerobohannya tersebut. Ayo jawab aku Erik. Jadi begini Nona Laira, aku menggunakan foto Nona sebagai wallpaper karena tak sengaja. Saat itu aku terlalu memikirkan Nona Laira karena jarang ada wanita yang tidak membenci aku. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Nona Laira, aku akan berjanji tak akan melakukan hal konyol seperti itu lagi. Mendengar itu Laira mau tertawa tapi dia hanya bisa tersenyum kecut. Aku maafkan. Lagi pula aku tidak keberatan kalau fotoku jadi wallpaper HP-mu Erik. Erik hanya bisa tersipu malu dan menunduk. Setelah mereka berdua selesai makan, saat hendak membayarnya Laira lupa membawa dompetnya. Astaga, aku lupa bawa dompet. Laira pada saat itu langsung menelpon ke rumah untuk menyuruh seseorang membawakannya dompetnya. Biar aku yang membayar dan mentraktirmu hari ini Nona Laira, ucap Erik. Tidak, aku yang mentraktirmu. Jangan begitu Nona Laira. Untuk hari ini aku yang akan mentraktirmu dan lain kali kamu bisa mentraktirku. Bagaimana, apakah Nona Laira setuju? Setuju. Kini staf memberikan harga semua makanan itu yang membuat Erik terkejut karena harganya yang begitu mahal. $4.500 wajar karena restoran itu sendiri paling bergengsi di kota Lenat. Tanpa pikir panjang Erik langsung menggesekkan kartunya dan pembayaran berhasil. Dan kini tabungan ayatnya tinggal $2.200. Terima kasih Erik karena telah mentraktirku hari ini. Maaf sebelumnya aku terlalu buru-buru datang ke sini takut terlambat. Tidak apa-apa Nona Laira, ini hanya sebuah kebetulan. Dan Erik tersenyum. Kemudian mereka berdua keluar dan meninggalkan restoran.
Eric mau menumpang denganku. Tidak usah Nona Lyra, aku ada urusan sebentar. Oke, kalau begitu aku duluan. Sampai jumpa.